alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gus Wahid dan semua senior peserta halakoh yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sudah komplit ya, sudah lengkap. Gus Wakid tadi menjelaskan dari awal ya akhir ini, dan juga ditambah dari dari Profesor Mahan Mirza, ada pertanyaan dari Prof. Ahmad Lubis, ya, semua menyempurnakan. Saya mungkin menambah sedikit, Gus Wahid. Saya terkesan sekali ada apa yang dikatakan oleh Gus Wahid bahwa ulama ini makin lama makin banyak. Tapi ulama ini bermacam-macam. Tadi disebutkan ulama ini bermacam-macam kemampuan, kapasitas, dan juga bahkan juga punya kepentingan-kepentingan. Saya kira seperti itu. Di akhir zaman yang ulama beserta pemikirannya makin beraneka ragam ini dalam hal beragama, bukan menjadi mudah, tetapi juga kadang malah sebaliknya, malah tambah sulit, ya, tambah sulit dengan banyak penjelasan-penjelasan. Kalau saya seringkali mengatakan bahwa Al-Quran ini perlu apa telah ditafsirkan oleh berbagai macam ulama. Nah, dari berbagai macam tafsir ini ternyata juga berbeda-beda, walaupun sebetulnya tujuannya sama. Kalau kita membaca 5 jenis kitab tafsir, maka juga ada 5 jenis pengertian. Kalau dikalikan 2, 10, dikalikan lagi 20, juga makin banyak sekali gitu. Dan semangat untuk menafsirkan itu juga sedemikian banyak, sebagian apa namanya besar gitu. Padahal dengan banyak tafsir memang penjelasannya makin banyak, tetapi orang yang menangkap penjelasan yang sesungguhnya ternyata bukan tambah gampang, tetapi tambah tambah repot sesungguhnya ini. Nah, saya kadang-kadang malah jadi berpikir, kalau menafsir itu kan tidak pernah final ya, karena itu jumlahnya jadi banyak. Berkata atas kata, sehingga lalu banyak berkata. Hmm. Akhirnya kaya kata-kata, tetapi tidak tahu benda yang dikata. Maka seringkali saya mengusul, apa tidak perlu kita ini bukan berkata atas kata, tetapi berkata atas benda. Kalau itu Quran itu adalah keterangan, maka tidak segera ditafsir, tapi dicari benda yang dikata oleh Al-Quran itu apa. Itu tuh barangkali akan lebih final. Tapi bagaimana mengimplementasikan pandangan ini juga tidak mudah, dan karena sudah terlanjur banyak tafsir, maka ya orang lebih suka menafsir saja. Tapi sebetulnya ini lalu berakibat ya, berakibat yang kadang juga merugikan. Dengan banyak tafsir itu lalu juga banyak orang berselisih. Dengan banyak orang berselisih lalu menjadi banyak orang berpecah belah. Nah, apalagi lalu dikaitkan dengan apa namanya fatwa seperti ini, dengan ada banyak penafsiran, maka berfatwa saja juga beraneka ragam, dan seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid, karena kemampuan juga berbeda-beda, mungkin juga kapabilitas juga berbeda-beda, maka lalu dengan adanya fatwa bukan menyelesaikan masalah, tapi malah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya tentu dari Rasulullah, yang mengatakan bahwa nanti akan datang suatu zaman
di mana pada zaman itu Islam tinggal nama, namanya saja Islam. Tapi sebetulnya di situ kedamaian, kejujuran, macam-macam kebenaran sudah tidak gampang didapatkan. Padahal namanya Islam. Al-Quran tinggal tulisan, tulisannya makin banyak, tapi juga tidak banyak didalami. Yang ketiga, tempat ibadah semakin banyak juga, besar-besar dan indah-indah. Masjid makin banyak, itu disebut dengan tempat ibadah. Tapi masjid itu tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu keberadaannya tidak banyak berfungsi. Yang keempat adalah nanti akan terjadi fitnah di mana-mana. Nah, celakanya fitnah itu justru berasal dari para ulamanya. Nah, kalau ini terjadi, keempat hal itu mungkin sekarang ini sudah terjadi, maka kan makin runyem di akhir zaman ini, makin menyusahkan di akhir zaman ini. Apalagi lalu juga terkait dengan ulama. Nah, ulama yang oleh Gus Waki dikatakan beraneka ragam, kemampuannya, pengalamannya, kealimannya, dan seterusnya tadi, kalau dihadapkan dengan persoalan-persoalan ini justru menjadi susah tadi saya katakan. Siapa sih sesungguhnya ulama yang benar-benar ulama yang tidak melahirkan fitnah itu tadi. Saya kok merenungkan bahwa disebut ulama itu bukan hanya banyak kitabnya, kitabnya berjejer-jejer begitu banyak, bukan itu. Dan juga bukan tergantung dari lamanya dia belajar, berapa lama belajar agama di kampus, di perguruan tinggi, atau di pesantren-pesantren, bukan dari itu. Tapi kalau ulama yang dimaksudkan itu adalah orang yang yang punya sifat-sifat, menuruni sifat-sifat Rasulullah. Jadi yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang mampu menuruni sifat-sifat Rasulullah. Ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ini, empat sifat mulia itu. Itulah barangkali yang disebut dengan ulama yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi lalu siapa sesungguhnya yang disebut orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu? Rasanya makin hari itu makin tidak mudah, Gus Wakil. Nah, pertanyaannya kalau begitu, itu begitu sulit kayak begini ini, lalu kemudian gimana caranya kita beragama ini? Saya punya pandangan begini, ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama juga Gus Wakil. Agama ini sebetulnya kan hudan. Agama itu kan petunjuk sebetulnya. Itu adalah taufik dan hidayah agama ini. Kalau itu siapa yang mendapatkan petunjuk? Yang mendapatkan petunjuk kan bukan karena kita sebetulnya, usulan kita. Dan juga tidak ada syarat-syarat. Sebab petunjuk itu kan Allah memberikan kepada siapa saja. Tidak saja pada orang yang punya buku banyak. Tidak saja kepada orang yang belajar agama begitu lama. Bisa jadi orang yang belajarnya hanya biasa-biasa saja, tetapi mampu untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat Rasulullah itu, ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ini. Saya lalu kemudian juga berpikir ya, sebenarnya tentang kebenaran, apalagi kebenaran nurani, bukan kebenaran ilmu pengetahuan, tapi kebenaran nurani ini. Kita ini sebetulnya kan sudah ada di dalam dada kita. Di dalam dada kita yang paling dalam, sebetulnya sudah ketahuan kok. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang indah, mana yang tidak indah, mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bahwa yang namanya korupsi itu tidak boleh, itu sebetulnya bukan dari hasil penataran dan juga ada hasil pendidikan. Bahkan yang namanya jujur itu adalah baik, adalah indah. Sabar itu adalah bagus, ikhlas itu adalah mulia. Sebetulnya di dalam dada kita masing-masing itu sudah tahu oh, sebetulnya itu. Kita itu sudah ngerti sebetulnya itu, sudah mengerti. Karena itu di tengah-tengah pandangan ulama yang beraneka ragam ini, kita juga bisa bertanya kepada diri sendiri sebetulnya. Orang mengatakan bertanya kepada nurani, kepada bisikan-bisikan yang ada di dalam dada ini.
Ini sebetulnya benar. Al-haqqu min rabbik. Itu kan kebenaran yang ada di dalam dada itu dari Tuhan. Maka lalu di Quran juga dikatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih gitu kan. Percayalah kepada apa yang ada di dalam dadamu itu yang kami turunkan bersama kamu, diturunkan bersama roh, kira-kira begitu. Nah, itu yang saya makna ini. Karena itu kalau saya lihat banyak orang misalnya tentang besar korupsi misalnya. Orang yang korupsi itu saya yakin dia tahu bahwa korupsi itu jelek karena itu lalu mesti dilakukan secara diam-diam. Orang misalnya lakukan perzinahan, tahu kok bahwa perzinahan itu adalah jelek misalnya. Orang memfitnah itu, mereka tahu bahwa memfitnah itu adalah jelek. Tapi lalu mereka itu tidak mampu sesungguhnya itu apa namanya menjalankan suara batin, suara yang ada di dalam nurani, nah itu dia tidak tahu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita ini apa namanya menjadi mampu itu Gus Wakid untuk menunaikan ajaran agama. Saya seringkali membayangkan kalau saya itu misalnya menjelang tidur jam 10 atau jam 11 malam bahwa nanti saya nanti akan bangun jam 3 tanpa ada alarm, tanpa ada bel, tanpa ada pesan kepada misalnya keluarga untuk bangunan. Kita bangun kok sebetulnya. Ketika kita ngomong jam 3 nanti akan bangun, itu kita bangun jam 3 persis itu. Nah, kok bisa yang saya jadi heran itu hanya kita ngomong akan bangun tanpa ada alarm, tanpa ada bel, tanpa pesan, kok juga jam 3 persis bangun. Hanya sayangnya ketika bangun itu lalu kita tidur lagi, merasa masih malam, itu kan kita lalu kemudian menipu. Yang kita tipu siapa? Yang kita tipu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Dan karena kita sering nipu, maka di surat Ar-Rahman itu juga apa namanya diingatkan oleh Allah. Fabi ayi ala irobikuma tukadziban, berulang-ulang fabi ayi ala irobikuma tukadziban sampai 31 kali. Itu kan karena kita itu diketahui oleh Allah dan Rasul sebagai orang yang suka menipu diri kita sendiri. Karena itu memang di tengah-tengah susah mencari apa namanya ulama yang betul-betul ulama yang menyandang sifat-sifat kenabian ini, Gus Wahid. Maka barangkali juga bisa dituntun umat ini untuk mempercayai suara batinnya masing-masing. Bahkan karena suara batin yang dari dalam dirinya itu adalah suara Tuhan sebetulnya, pesan dari Tuhan yang ada pada masing-masing orang. Saya kok punya pandangan seperti ini, Gus, barangkali bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya. Sebab tatkala kita mengikuti ulama juga ulamanya siapa, kadang-kadang juga malah ulama yang membawa fitnah. Ya, memang kita ingin hadirlah ulama yang bisa mengayomi, bisa membuat pencerahan, ulama yang bisa menjadikan hidup itu damai, yang menolong kita untuk kembali ke jalan Allah. Saya kira itu Gus Wakid, Luar pandangan biasa. saya, kurang lebih saya mohon maaf sebagai bahan pertimbangan saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.